Malam itu mau tidur itu. Salam. Oke, salam sejahtera dalam nama kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan beribadah bersama. Dan istimewanya lagi adalah kepada pengkhotbah undangan kita, yaitu Pendeta Dr. Eliezer dan wife-nya yang tersayang ada bersama-sama pada malam hari ini. Dia itu datang dari Spitang. Ya, ini orang Spitang. Ya, jadi dia connect dengan orang Indonesia dan inilah jadinya. Ya, mereka ini suami istri ya. Dan kepada kawan baik saya dari Brunei, selamat datang Pak. Jadi lain waktu datang lagi. Ya, oke. Khusus untuk pengkhotbah kita pada malam hari ini, Dr. Eliezer sebenarnya, saya biasa sebut Eliezer. Ini bengkok-bengkok, saya tidak boleh. Eliezer lah, sudahlah. Oke, terima kasih Pak karena sudi datang ke gereja ini dan melayani. Dan sebagaimana pelayanan Bapak ini adalah dipersetujui oleh pemimpin dan jemaat dan sangat dialu-alukan. Juga dipersetujui oleh kawasan dan sekaligus pusat SIB. Jadi tidak ada kontradiksi dalam technical pelayanan, semuanya wajar. Jadi selamat melayani Pak, saya tidak dapat memperkenalkan yang lebih jauh. Nah, tapi ada sedikit latar belakang, dia ini adalah teman saya sebagai hamba Tuhan lah di luar negara dulu. Sama-sama sekolah, tapi dia itu di high class, saya itu di low class. Kadang-kadang dia pensarah gantian saya di kelas Jakarta dulu. Dan saya sangat hormati dia. Cukup kenal dengan beliau. Orangnya ramah mesra, friendly, senang untuk bergaul, senang untuk didekati. Ya, jadi susah mau cari orang ini macam. Jadi saya tahu latar belakang teologianya, pengajarannya, dan saya tahu secara total, ya itu Dan sekarang ini beliau sebenarnya pensara di satu STT di Indonesia. Dan dia ke Malaysia ini hanya waktu free tertentu saja. Dijemput oleh SIB melengkap persiap begitu. Tapi ada waktu kosong lagi. Dan terima kasih kepimpinan gereja karena mengatur waktu ibadah untuk tidak mempersia-siakan waktu beliau di Kota Kinabalu. Sementara dia ini menunggu pelayanan hujung minggu di SIB Menggatal. Ya begitu, jadi sangat padat. Ya pastinya Bapak sangat kelelahan, tapi tidak apa-apa. Nanti di surga tidak penat lagi. Ya. Jadi lelahlah di dunia sebelum ke surga, ya gitu. Jadi ini sedikit pengenalan untuk pengkhotbah kita malam hari ini. Dan kepada Ibu Wasti, sudah lupa. Ini juga taman kuliah di Jakarta, tapi dia high class, saya low class. Tapi saya cukup kenal seorang ibu yang pendiam, tenang, dan sangat beretika. Nah, kedua mereka ini gelarnya doktor. Ya, gitu. Ya, tidak boleh kasih kenal banyak kalau istri orang ini, tidak boleh. Nah, cukup itu. Dan selamat datang Bu, ini first time datang ke sini, selamat datang. Dan buatlah gereja ini atau sepanjang di sini, buatlah seperti rumah Puan sendiri, Ibu sendiri ya. Ya. Kalau tengah malam lapar, pergi saja di dapur dan masak saja apa menurut kemauan. Ya, gitu. Ini sistemnya di gereja SIB Lobau ini. Ya, karena ini bukan hotel.
Ini gereja, dewan makan, penginapan, ya sepertinya rumah, ya gitu, gitu ya. Dan kepada Bapak yang sangat berdedikasi ini, dia dari Brunei, dia driving kereta sendiri, membawa Ibu Wasti ke Kota Kinabalu. Dan saya tahu itu cukup jauh Brunei itu. Tapi sanggup ke sini demi untuk pelayanan dan demi untuk Injil Kristus. Amin. Selamat datang, selamat beribadah. Oke, kita ada dua sesi KKR malam ini dan malam esok. Jadi mohon semua jemaat supaya hadir bersama-sama di gereja ini. Amin ya. Ya, hadir di gereja selama 2 sesi ini karena kita mau beribadah bersama dan kita mau belajar firman Allah daripada hamba Tuhan ini. Jadi selamat melayani Pak dan selamat beribadah pada jemaat, dan terima kasih kepada semua pemimpin karena dalam waktu singkat mereka telah mempersiapkan ibadah ini dengan seluruh tenaga dan telah memakai semua fasilitas gereja ini. Terima kasih yang berjuang untuk menjayakan ibadah pada malam hari ini, dan terima kasih Tuhan memberkati semua jemaat yang meluangkan waktu, mengambil waktu bersama, walaupun saya tahu ini bukan waktu cuti. Ya, ini bukan masa cuti di Malaysia. Ini hari bekerja. Lain cerita kalau waktu cuti. Tapi ini kan hari bekerja dan hari bersekolah, dan tambahan jalan raya ini sangat jam. Jam itu macet, Pak, mengerti ya? Tapi jemaat berusaha untuk datang semata-mata untuk beribadah. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan untuk itu kita sambut hamba Tuhan, Pendeta Dr. Eleazar dan Dr. Wasti, juga hamba Tuhan dari Brunei. Kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Amin. Sudah. Jangan panjang. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati dan selamat beribadah. Oke, sekali lagi shalom dan selamat malam kepada jemaat Tuhan. Mari kita teruskan ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan mari saya mengajak semua jemaat berdiri. Kita nyanyikan lagu pujian ini, Hari Ini Kurasa Bahagia. Dan kita ambil kesempatan untuk bersalaman di antara satu dengan yang lain. Saya percaya bahwa ada yang baru hari ini berjumpa kan. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa menentang antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam
hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semua kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semua kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Yang terakhir katakan, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Sebentar nanti kita akan memberikan uang persembahan dan saya persilakan Deacon Jelis untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat kami Tuhan hanya bagi Engkau. Pada malam hari ini Tuhan, kami sangat berterima kasih apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Karena sepanjang hari-hari yang lalu yang sudah kami lalui Tuhan, Engkau sudah pun menyertai kami. Bahkan Engkau telah melakukan memberi kami yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini sekali lagi kami bersyukur atas kesempatan yang indah ini, di mana sebentar nanti kami akan memberi yang terbaik. Kiranya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sudah siap untuk memberi, kami serahkan semuanya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam berkat ekonomi mereka Tuhan, dalam apapun pekerjaan mereka, semada bekerja sendiri ataupun bekerja di swasta ataupun dalam sektor awam Tuhan, apapun pekerjaan mereka kami percaya Tuhan Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi jemaat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa khususnya setiap sen yang kami pungut nanti, biarlah semuanya ini Tuhan kami dapat pakai hanya untuk kemuliaan-Mu dan hanya untuk membangun pekerjaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Semua ini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Oke,
sementara kita memberikan uang persembahan, kita nyanyikan satu pujian mengunci Kau ya hadirat Tuhan. Serau soroku, ngawi winom soyu. Serau soroku, ngawi kesiananmu. Mengunci Kau ya hai, karanu kasari, ditinggal wodahai. Serau soroku, ngawi winom soyu. Serau soroku, ngawi kesiananmu. Pambarayo ya hai, karanu kasari. Mengunci Kau ya hai, mengunci Kau ya hai dia Tuhan. Ngawi kesiananmu, rumah indah hai. Mama Raya ya hai dinyaramu. Serau soroku, serau soroku, ngawi winon soyu. Serau soroku, ngawi kesiananmu. Mengunci Kau ya hai, garanu kasari, dinawodahai. Serau soroku, ngawi winon soyu. Serau soroku, ngawi kesiananmu. Pambarayo ya hai, garanu kasari. Serau soroku, serau soroku, ngawi winon soyu. Serau soroku, ngawi kesiananmu. Mengunci Kau ya hai, garanu kasari, dinawodahai. Serau soroku, ngawi winon soyu. Serau soroku, ngawi kesiananmu. Pambarayo ya hai, garanu kasari. Marayo, Mama Rayo, Mama Rayo ya hai, garanu kasari, sok-soki iso. Haleluya. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, kita naikkan satu lagi lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, menyembah-Mu, merendahkan hati kami Tuhan.
Kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini. Ketika kami memuji dan memuliakan Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan kami yakini firman-Mu bahwa satu kali kelak semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertelut dan mengakui Kau sebagai Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat mulia dan berharga buat kami sekalian, yang oleh anugerah-Mu Engkau telah memungkinkan kami meninggalkan segala kesibukan kami, meninggalkan segala kelelahan kami. Kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya Engkau Tuhan adalah alasan mengapa kami ada di tempat ini. Engkaulah alasan karena kami mengasihi Engkau, sebab Engkau lebih dahulu telah mengasihi kami. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk Pastor Martin yang sudah menggembalakan jemaat ini sampai pada hari ini. Kami percaya bahwa dari mimbar ini akan terbit dan akan lahir kebenaran firman-Mu yang akan memberikan penguatan, peneguhan, dan membuat jemaat-Mu semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengganggu jalannya ibadah malam ini, baik di sekitar kami dalam ruangan ini, bahkan yang ada di dalam hati kami, kami berdoa dan sehati kami tolak di dalam nama Yesus. Kami rindu supaya Roh Kuduslah yang berkarya, yang menjelaskan kebenaran firman-Mu dalam bahasa yang dapat kami mengerti, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Salam Bapak Ibu. Tidak apa, saya pakai di sini. Terima kasih pertama kepada teman saya Pastor Martin yang sangat luar biasa. Pertemuan saya dengan beliau sangat mengesankan. Seperti pertemuan itu sesuatu yang belum pernah ketemu, tetapi sama seperti sudah tinggal bersama beberapa tahun lamanya. Dan saudara kalau tidak pernah mengenal siapa Pastor Martin itu rugi saudara. Saya ada kalanya kalau telepon saya masih berbicara, dia diam, dengar saya ngomong sekarang. Wah hebat, terima kasih, dia sahabat yang baik. Terima kasih karena memberi rekomendasi untuk saya ada di sini. Jujur Bapak Ibu, ini kali yang kedua saya ada di sini untuk menyampaikan firman Tuhan dan pernah juga seminar di sini. Saya mula-mula itu direkomendasikan oleh Pastor Martin untuk pelayanan di pedalaman. Itu camp muda-mudi ada di sana, pergi pulang dan beliau kasih tinggal saya di pasturi sini. Saya seorang diri, dia balik dengan istrinya, saya sendiri. Tapi saya senang menikmati hal seperti itu. Dan kali ini saya ke Malaysia itu bukan ada jemputan khusus, tapi saya ada di Malaysia itu karena ada kunjungan keluarga.
Istri saya tadi sudah diperkenalkan, itu bapak mertua saya dari Lawas. Bapak mertua saya itu lahir di Longpesia. Dia seorang polisi dulu. Ya, begitulah ceritanya, jangan panjang karena ini bukan cerita keluarga. Apalagi Pastor Martin bilang kalau memperkenalkan istri orang jangan panjang katanya. Itu bagus. Saya baru kali ini dengar hal yang begitu. Itu pelajaran untuk saya. Karena ada kalanya saya perkenalkan istri orang lebih daripada suaminya memperkenalkan dia. Jadi saya rasa terima kasih, ini memang ada kalanya kita perlu belajar seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih, saya dengan Ibu dan ini angkel daripada Ibu. Sebenarnya juga kalau saudara pernah tahu itu Pastor Rosita Abdul Patah, ada yang tahu? Itu bapaknya Rosita Abdul Patah, saudaranya itu adalah istri daripada Bapak Labar. Keluarga sangat dekat dengan istri saya dan beliau sangat dekat dengan kami. Waktu saya sudah doktor di I3 Batu Malang sampai datang, itu kan sesuatu. 2 minggu yang lalu saya tidur di rumahnya di Brunei. Saya kira itu saja. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, satu ketika itu di Jakarta terjadi bom meledak di dalam gereja. Waktu bom meledak itu di salah satu gereja terbesar, gereja Roma Katolik di Jakarta. Lalu itu cerita itu terus berkembang dan orang mau tahu apa yang menyebabkan ada bom di dalam gereja. Nah, ternyata sebelum itu ada orang yang tidak bertanggung jawab, dia simpan bom di belakang. Di belakang, dan ada seorang ibu dengan anaknya masuk duduk di situ dan akhirnya kena bom. Dan setelah itu saudara, gereja itu setelah selesai masalah itu, kalau ibadah tidak ada seorang pun yang duduk di belakang. Karena mereka takut ada bom meledak lagi di sana. Mereka mau ke depan. Saya harap lain kali jangan sampai ada bom baru saudara pindah ke depan ya. Ini ada kursi-kursi yang kosong di depan sini ya. Jadi itu sesuatu yang baik untuk kita. Saya di WhatsApp sama gembala Pastor Martin di tempat ini. Saya dulu cari siapa nama sambungnya. Satu waktu ada orang kasih tahu saya itu Pastor Martin Joseph, betul? Betul? Oh ya, betul. Beliau WhatsApp saya, Bapak bicara 2 sisi di tempat kami, tapi bicara tentang kepemimpinan. Nah, saya boleh ajak Bapak Ibu tanggal 9, kalau saudara ada waktu, kita bertemu di Menggatal, jam 10 pagi itu ada seminar kepemimpinan. Saya boleh berbicara panjang lebar di sana. Tapi saya hanya mau bicara firman Tuhan pada malam ini. Malam ini firman Tuhan itu dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan 30. Tapi saya ingin supaya kita baca beberapa ayat saja. Ya. Saya pengkhotbah yang tidak lari sana sini sampai keringat-keringat. Tapi saya mau supaya saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Ayat 28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kata Yesus. Suatu ajakan yang sangat baik. Marilah kepadaku. Kalau suatu waktu saudara diajak oleh seseorang, apakah dia orang kaya, dia punya jabatan, dia mengajak saudara itu untuk mengikut dia, maka saya percaya tidak ada seseorang pun yang berpikir panjang. Dia tidak akan berpikir apa akibat atau dampak yang akan terjadi setelah dia ajak oleh orang kaya atau orang yang kenamaan. Dia ikut dulu, apalagi orang itu punya pengaruh.
Nah, ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya, marilah kepadaku. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saudara yang kekasih, malam ini kita mau belajar tentang salah satu tema yang paling tidak tema itu menjawab apa yang diperlukan oleh gereja di tempat ini. Kalau setiap kali saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan orang yang memberi kesempatan untuk saya melayani memberi tema itu kepada saya, itu artinya bahwa tema itu sedang menjadi suatu keperluan daripada jemaat. Nah, karena itu setidak-tidaknya malam ini dan besok malam, saudara yang hadir secara baik dan mengikuti secara benar, setidaknya kita belajar tentang kepemimpinan itu. Ya. Teladan kepemimpinan. Dari ayat-ayat itu kalau saudara baca seluruhnya, saya hanya baca 2 ayat tadi. Dan dari ayat-ayat itu saya ingin berbicara tentang teladan kepemimpinan Yesus. Saya punya salah satu buku di rumah. Kalau saudara pernah satu waktu ke tempat saya tidak punya barang yang lain, saya hanya punya buku. Jadi susah untuk membedakan. Saudara mungkin tidak tahu ini isinya apa, tapi saya paling tidak tahu apa isinya. Ada satu buku di rumah, judulnya itu Mentoring, atau dengan singkatnya itu Mentor. Di dalam buku itu bicara tentang mentoring itu, dia bicara tentang 3 hal. Pertama, mentor itu bekerja, yang dimentoring itu perhatikan. Atau dengan kata lain begini, pemimpin itu bekerja, yang dipimpin itu perhatikan. Itu yang pertama. Kedua, pemimpin dengan orang yang tadi disuruh memperhatikan itu, diajak untuk mengerjakan bersama-sama apa yang telah dikerjakan oleh pemimpin. Dan yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada mentoring atau orang yang dipimpin itu untuk mengerjakan sendiri apa yang sudah dikerjakan oleh pemimpin atau mentor itu. Ada 2 ayat di dalam Alkitab, saudara, yang 2 pribadi itu bicara tentang mereka itu jadi teladan. Satu itu yang kita baca tadi itu adalah belajarlah padaku, ya. Belajarlah padaku, itu Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Tapi kalau saudara baca dalam pertama Korintus 11 ayat yang pertama, kalau dalam terjemahan yang baru itu, hendaklah kamu ikut menjadi pengikut saya. Tetapi kalau dalam terjemahan yang lama itu berkata, hendaklah kamu ikut teladanku sama seperti aku ikut teladan Kristus. Dia tidak pernah berkata, hendaklah kamu ikut cara berkhotbah saya seperti saya berkhotbah seperti Yesus. Paulus juga tidak pernah berkata, hendaklah kamu menyembuhkan orang seperti aku seperti Yesus menyembuhkan orang. Artinya bahwa bukan saya katakan bahwa kesembuhan ilahi yang dikerjakan oleh Kristus itu tidak penting. Atau saya tidak bisa katakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan di luar daripada Yesus itu tidak penting. Tetapi harus kita perhatikan Alkitab. Injil itu mendahului tanda dan mujizat. Bukan mujizat itu mendahului tanda. Ini yang seringkali kita keliru dan kita membolak-balik Alkitab dan kita memutar-balikan. Jadi kalau suatu waktu terjadi kebaktian kebangunan rohani tidak ada orang sembuh. Dalam kebaktian kebangunan rohani tidak ada mujizat yang terjadi. Sangat sedikit. Tapi kalau malam hari ini sebelum saudara datang dan gempar di kota Kinabalu, bahwa hadirilah kebaktian kebangunan rohani, pengkhotbah itu dari luar negara, yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Yang lurus rambutnya itu jadi keriting, yang mati dibangkitkan.
Maka motivasi orang pertama kali dia mendengar untuk datang di kebaktian, dia bukan datang karena Injil, tapi dia datang untuk melihat mujizat yang terjadi. Dan orang yang melakukan hal seperti itu, selepas pengkhotbah itu kembali ke tempatnya, maka 1-2 hari kita bisa bertahan dalam situasi seperti itu. Tetapi kebenaran yang sangat penting itu adalah Paulus berkata, hendaklah kamu mengikuti teladanku. Dia bilang kepada jemaat yang ada di Korintus. Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena latar belakang jemaat di Korintus adalah salah satu jemaat yang penuh dengan berbagai karunia. Jemaat yang punya banyak sekali karunia adalah jemaat Korintus. Tetapi jemaat Korintus juga disebut sebagai jemaat kanak-kanak. Jemaat yang tidak dewasa. Jemaat yang saling menghakimi yang lain. Jemaat yang senantiasa itu tidak fokus kepada kepemimpinan Yesus atau Rasul Paulus. Tetapi mereka mulai membandingkan ada kelompok-kelompok orang di dalam gereja, di dalam jemaat itu. Sehingga ada yang berkata Paulus lebih penting, Kefas lebih penting, Petrus lebih penting. Yang lebih jahat lagi dia bilang, akulah golongan daripada Kristus. Itulah sebabnya untuk menyelesaikan persoalan itu Paulus berkata, hendaklah kamu ikut teladanku sama seperti aku ikut teladan Kristus. Nah saudara, malam ini kita mau belajar tentang teladan kepemimpinan Yesus. Satu waktu nanti dunia ini akan berakhir. Satu waktu. Kita tidak tahu kapan. Saya selalu berkata bahwa hidup kita di dunia ini hanya 2 waktu kita tidak tahu. Catat baik-baik malam ini. Hanya ada 2 waktu di mana seseorang itu tidak bisa mendeteksi kapan 2 waktu itu akan tiba di rumah, di dalam dirinya. Waktu yang pertama adalah kita tidak tahu kapan kita mati. Dan waktu yang kedua adalah kita tidak tahu kapan raja di atas segala raja akan datang. Ini ada istri saya pernah jadi asisten gembala di gereja Kemah Injil di Balikpapan. Satu ketika ada seorang guru agama Kristen, sudah cukup umur belum menikah, baru orang tuanya sakit. Karena waktu dia tahu orang tuanya sakit, dia berusaha, dia berpikir bagi nanti kalau mama mati, baru kita bikin peti jenazah. Wah repot kita. Jadi malam mamanya sakit, aduh. Kan sakit begitu kan, bukan kita sakit tertawa. Itu kan orang gila namanya. Jadi pada waktu malam orang tuanya sakit seperti itu, anaknya yang guru ini, dia pikir nanti kalau mama itu meninggal, ini ada ibu di sini, tahu ini bukan di karang-karang. Kalau kita nanti itu rugi lebih bagus, waktu mama malam-malam dia ambil meter, saudara, tahu meterannya? Dia ukur mamanya. Dia ukur mamanya, berapa panjangnya, berapa tingginya, berapa besarnya, dia ukur. Lalu besok dia pergi ke tempat peti jenazah, penjualan. Dia kasih tahu, tolong buatkan peti. Orang tanya, ada yang meninggal? Enggak. Terus buat apa? Siapkan aja katanya. Dia buat itu saudara. Lalu malam-malam dia suruh orang antar peti jenazah itu di belakang. Mamanya enggak tahu. 2 hari kemudian yang pesan peti jenazah ini sakit. Dan waktu sakit diantar ke hospital. 2 hari kemudian dia meninggal. Dan waktu dia meninggal dia yang dimasukkan ke dalam peti jenazah itu. Dengar ya, kalau orang tua sakit jangan buat begitu ya. Dengar ya. Dengar ya Ibu Sophia. Ya, mama masih ada, saya mau ketemu mama besok-besok ya. Saudara, kita tidak tahu kapan 2 waktu itu akan tiba. Kalau hari ini kita hadir, itu hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kita mau belajar sesuatu dari Yesus. Apa keteladanannya? Teladan itu berbicara tentang contoh. Tahun 72, saya pertama kali masuk SD. Guru SD saya ngajar 2 tambah 2 sama dengan 4. Saya ingat sampai hari ini. Atau ada yang berani rubah rumus itu?
Kalau kami di kota Kinabalu 2 tambah 2 sama bukan 4 tapi 5. Ayo, ada yang berani? Enggak kan? Kita semua pasti tahu seperti itu. Dan saya ingat sampai hari ini. Di mana itu kata itu 2 tambah 2 sama dengan 4, saya taruh di mana? Saya taruh di bawah alam sadar saya. Ketika seseorang menyebut 2 tambah 2 4, itu muncul dari dalam alam sadar saya dan saya berikan jawaban seperti itu. Kita semua belajar, saudara. Dan kalau kita belajar itu adalah kita belajar daripada orang lainnya. Saya ada beberapa hal di situ yang saudara perhatikan itu. Belajar keteladanan dari kepemimpinan Yesus. Belajar dari teladan hidup kita. Belajar dari kita punya pansara. Siapa dosen kita. Satu ketika ada salah seorang mahasiswa saya di Medan. Saya 10 tahun di Medan, ngajar di Medan. Ini orang Batak. Satu waktu sementara saya ngajar doktrin, saudara. Setelah saya ngajar, dia berdiri dan dia buat pernyataan. Dia bilang begini, kalau Pak Eliezer itu mati, beraninya dia berani berkata begitu. Oh tenang Pak, ini saya mau buat pujian untuk Bapak. Ya silahkan, saya bilang. Kalau Pak Eliezer itu mati, maka di atas batu nisan Pak Eliezer saya akan menulis, selamat jalan teolog yang memegang kebenaran firman Tuhan. Namanya Boas. Saya begini, Boas, persoalannya bukan saya mati. Persoalannya itu adalah di antara saya dengan kamu siapa mati duluan. Kalau saya duluan Anda boleh menulis. Tapi kalau Anda duluan siapa tulis untuk aku? Oh iya ya. Kalau begitu saya tarik kembali kata-kata. Belajar, saudara. Kita belajar dari guru. Kita belajar daripada orang tua. Orang tua dulu kan kalau dia kasih jalan anak-anak kita itu kan ya pegang kakinya, dorong 1, 2, itu belajar. Belajar dari teman. Teman yang dekat kita itu curhat. Curhat itu curahan isi hati. Siapa ada orang bilang begini, saya kasih tahu kamu ya, tapi jangan cerita kepada orang. Terus yang kamu kasih tahu itu siapa? Bukan orang. Itu kan ada kalanya kita punya kalimat juga tidak bagus seperti itu. Saya boleh menyampaikan ini rahasia, tapi jangan kamu lanjutkan kepada orang. Artinya bahwa orang yang dia sampaikan itu sahabat, itu teman. Jadi belajar sesuatu kepada dia. Kami ini 35 tahun menikah. Tanggal 1 Agustus 35 tahun dalam pernikahan kami. Saya tidak mau kasih contoh yang jauh-jauh. Pasti boleh lewat sedikit waktu ya. Kalau ada yang tinggal bisa ambil bantal tidur sebentar di sini. Pertama kali kami menikah, saya cerewet, ibu pendiam. Dalam perjalanan yang cukup jauh, saya pendiam, ibu cerewet. Kan saling belajar kan begitu. Satu ketika saya antar, mungkin sudah lupa, saya ini banyak ingatan. Satu ketika saya antar ibu ke salon, masih ingatkah di Balikpapan? Jadi waktu saya antar, dia kerimbat rambut, dia ini. Lalu di depan itu ada tulis satu iklan begini, produk itu iklan. Kalau Anda pakai produk ini, bukan kopi ya Ibu Sophia. Kalau Anda pakai produk ini, Anda akan putih katanya. Waduh. Saya rasanya mau seperti itu ya. Jadi ibu duduk, saya pergi kepada itu, saya tanya, kira-kira kalau pakai produk ini berapa lama jadi putih ya? Dia bilang kalau Pak pakai ini, itu kira-kira bisa 6 bulan katanya. Terus ibu lihat, kan saya tanya dengan serius. Saya bilang, bagaimana kalau andai kata saya putih seterusnya? Enggak bisa Pak, itu hanya obat itu bertahan hanya 6 bulan saja katanya. Ibu bilang dengan saya, bilang begini, sudah, kalau saya mau nikah dengan orang putih, orang Lun Bawang, orang Lundaya, banyak saya mau nikah. Tapi dulu kan saya mau dengan orang hitam kan, jadi saya mau dengan kamu. Nggak usah lagi cari putih katanya. Oh ternyata betul juga ya, belajar sesuatu. Jadi saya menghargai apa yang Tuhan beri kepada saya. Saudara, kalau kita berbicara tentang itu, kalau saudara perhatikan, itu di dalam NIV Study Bible, itu dia tidak menggunakan, bahasa Inggris saya sederhana saja. Saya hanya tahu yes, no, I love you, and you,
Love you too. Nah, kira-kira begitu saja ya. Saya hanya tahu itu saja. Jadi kalau saya perhatikan dalam NIV Study Bible, itu dia tidak berkata study to me. Tapi Yesus berkata learn to me. Study itu belajar pengetahuan. Kita sedang belajar ya. Sedang belajar. Kalau saya ngajar kepada mahasiswa, mereka sedang belajar sesuatu. Tapi ketika saya suruh mereka praktekkan, itu belajar praktek namanya. Yesus di dalam NIV Study Bible, dia tidak berkata study to me. Karena ketika study to me itu pengetahuan kognitif kita yang sedang kita pakai untuk tahu sesuatu. Saudara sekarang kalau mau makan kan tinggal Google saja datang makanan. Itu kan pengetahuan. Kalau saudara mau jalan kemana sesaat bisa pulang ke rumah, pulang sendiri. Semua seperti itu. Tapi Yesus berkata, learn to me, itu belajar berkarakter. Belajar bagaimana Yesus hidup, saudara. Nah ini masalah. Kalau kita belajar dari Yesus, teladan kepemimpinan Yesus. Yesus itu Allah dan manusia. Satu pribadi yang di dalam pribadinya itu terdapat dua esensi. Dia itu Allah 100% dan dia itu manusia 100%. Dua esensi itu menyatu di dalam dirinya dengan tujuan supaya dia mati dan dia menjadi teladan buat kita sekalian. Nah karena itu kalau kita Yesus berkata learn to me atau belajar kepadaku, itu berkaitan dengan disciple. Jadi kalau Yesus berkata belajar padaku berarti dia guru kan. Siapa yang perlu diajar itu murid. Nah orang Kristen saudara kita ini murid. Ya. Yang bisa membedakan kita itu organisasi. Ada yang gembala, ada yang ketua sinode, ada yang pansar. Itu yang membedakan. Tapi di hadapan Tuhan kita semua ini murid saudara. Karena itu tidak ada kesombongan bagi kita untuk kita membanggakan diri kita bahwa kita lebih hebat dari orang lain. Kita hanya satu langkah di depan orang. Karena mungkin kita lebih belajar untuk bisa menyampaikan hal seperti itu. Yesus berkata belajarlah padaku, itu dia berbicara kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan istilah murid dalam bahasa Yunani dari kata matetes. Kata matetes itu punya pengertian yang dekat dengan discipleship. Dan discipleship itu punya kaitan dengan disiplin. Jadi kalau seorang guru dia berkata masuk tepat pukul 8, lalu kalau dia datang pada pukul 8:30, itu bukan guru, tidak usah belajar. Satu ketika ada dua anak sekolah, mereka itu SMA kelas 2. Di sini tingkatan atas ya, pastor. SMA, sekolah menengah atas. Mereka dua terlambat pergi sekolah. Karena mereka tahu kalau terlambat itu pasti ada hukuman. Konsekuensinya pasti dihukum. Lalu apa yang terjadi? Mereka dua sepakat untuk berbohong. Mereka duduk. Nanti kalau kita sampai di sana, kalau guru tanya mengapa kamu dua terlambat, kita harus sepakat kasih tahu bahwa kereta kami dia punya tayar itu pecah di jalan, rusak katanya. Ya udah itu yang mereka pegang. Sampai di sana guru lebih pintar. Dia tidak memasukkan mereka dua itu sama-sama. Kalau ditanya dua-dua sama-sama, pasti mereka sudah main mata. Nah itu sudah jelas. Guru bilang, satu-satu masuk. Masuk ditanya, kenapa kamu terlambat? Saya terlambat, kami terlambat karena kereta yang kami pakai tayarnya rusak di jalan. Terus guru tanya, tayar seberapa mana? Dia mulai berpikir. Itu yang paling belakang, sebelah kanan katanya. Oke, lanjut. Dia keluar. Tidak dikeluarkan lewat kembali ke temannya. Lewat belakang katanya. Terus Yudas masuk. Yudas masuk. Waktu tanya, kenapa kamu dua terlambat? Kami terlambat karena kereta yang kami pakai itu tayarnya rusak. Terus ditanya, bagian mana? Sebelah kiri, bagian depan. Oh ternyata kamu bohong ya. Jadi mereka ada kalanya berusaha untuk meyakinkan orang lain. Tetapi mereka itu tidak sepakat apa yang harus disampaikan. Saudara, discipleship itu berbicara tentang proses murid.
Dan kalau kita disebut sebagai murid, itu artinya bahwa kita punya guru. Siapakah guru, saudara? Kami hamba Tuhan, saya pendeta, pastor, pansara, ada kelemahan. Saya bisa berkata kepada orang ikut apa yang saya buat, tetapi besok itu bisa meleset. Manusia kan? Selagi saya berjalan dalam daging saya, dalam hidup saya, selagi masih ada darah mengalir dalam tubuh insani ini, ada saja kata, kalimat atau sikap yang pada akhirnya itu tidak sejajar dengan apa yang saya katakan. Tapi kalau Yesus itu, dia bilang belajarlah padaku. Alkitab memberitahukan kepada kita, tidak pernah ada kesalahan. Belajar dari keteladanan kepemimpinan Yesus. Dia itu pribadi yang satu-satunya, tidak ada bandingnya. Tetapi kita manusia seringkali ada kelemahan dalam hidup kita. Alkitab secara jelas memberikan kepada kita pemahaman bahwa Yesus Kristus memiliki 3 jabatan. Nabi, imam, dan raja. Artinya sebagai pengikutnya tidak perlu meragukan pribadinya, tapi kita harus terus belajar tentang model kepemimpinannya. Dia nabi, dia berbicara. Paulus berbicara kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 14 ayat pertama. Dalam terjemahan biasa itu, usahakanlah untuk memperoleh karunia. Kalimat itu salah. Sebenarnya itu adalah rindukanlah karunia. Tetapi yang paling penting adalah karunia bernubuat. Karena karunia bernubuat adalah karunia yang ada kaitannya dengan kebenaran yang kita sampaikan. Supaya ketika orang mendengar itu, mereka mengalami pengetahuan dan kebangunan di dalam iman mereka. Dan Yesus adalah pribadi, dia seorang nabi yang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Dia juga adalah seorang pribadi yang punya jabatan imam. Kalau saudara membaca dalam kitab Ibrani, dia telah kembali ke surga, tetapi dia sedang bersafaat buat kita sekalian. Dan sebagai gereja, seringkali kita berdoa dan mendoakan orang lain dalam doa syafaat, doa apa saja. Kita sedang mempraktikkan imam, karena dia memberikan itu kepada kita. Seorang ayah adalah imam bagi keluarganya. Kalau kita berkata dia raja, saudara, maka dia adalah pribadi yang kapan saja dia akan datang. Masalahnya itu kapan ya? Kita tidak tahu bila dia akan datang kan? Tidak tahu. Ada orang di Papua, dia bilang begini, Yesus akan datang pertama itu injakan kakinya di tanah Papua. Yaitu penafsirannya. Saya punya satu buku, itu dalam bahasa Inggris judulnya itu From Jerusalem to Papua. Sudah diterjemahkan dari Jerusalem ke Papua. Tebal, saya baru dapat pada beberapa waktu yang lalu karena saya langganan momentum, setiap buku baru saya dikirim dengan harga diskon sekian. Lalu orang itu juga berkata bahwa Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ujung bumi yang dimaksudkan itu adalah tanah Papua. Yang gak apa-apa, itu dia punya interpretasi. Tapi kalau saya, tanah itu bulat, dunia ini bulat. Di mana kita berada itulah ujung buminya untuk kita. Dia adalah raja yang akan datang. Artinya kita sebagai pengikutnya tidak perlu meragukan pribadinya. Malam ini kalau ada orang yang datang masih meragukan siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda maju ke depan, kita berdoa supaya terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau kita yakin bahwa dia Tuhan yang mati buat saya, yang telah melepaskan saya dari maut, ketika saya punya persoalan dia menyelesaikan, ketika saya punya masalah dia menyelesaikan, seolah-olah saya lihat ke depan itu kegelapan yang penuh di depan saya, tapi dia pegang tangan saya. Maka saya bersyukur, saya perlu belajar daripadanya. Pertanyaannya adalah, ya, yang kita mau renungkan adalah apa saja yang menjadi teladan kepemimpinan Yesus. Jadi kalau kita bilang, Yesus bilang, you must learn to me, you harus belajar dari saya. You apanya sih? Aku mau belajar ya apa? Kembali kepada Alkitab ya, perhatikan, jangan terlalu jauh. Nanti ada 3 hal di situ, saudara perhatikan. Yang pertama, teladan bersyukur katanya. Nanti kita lihat ayatnya. Yang kedua adalah teladan kerjasama. Dan yang ketiga, teladan rendah hati.
Kalau Yesus berkata belajar padaku, maka ini 3 bagian ini penting dalam teks yang itu ya. Jangan cari yang lain dulu. Mari kita perhatikan teks. Mari kita membangun cara berpikir kita dari mimbar ketika kita baca teks mana itu yang kita khotbahkan. Jadi Alkitab berkata, belajar padaku atau memperhatikan keteladanan Kristus. Pertama, dia teladan bersyukur kepada Tuhan. Kedua, teladan kerjasama. Dan ketiga, teladan rendah hati. Ayat yang ke-25 berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan bagi orang kecil. Belajar bersyukur. Dia berkata kepada bapaknya, aku bersyukur kepadamu. Saudara, ketika saudara makan roti bukan roti yang beli di pasar sana, roti maksudnya perjamuan kudus kan, kira-kira seperti itu. Waktu saudara pegang roti itu, apa yang ada dalam pikiran saudara? Kita bukan sama dengan saudara-saudara kita dari Roma Katolik, dan kita berkata bahwa roti yang dipegang itu adalah benar-benar tubuhnya. Enggak. Atau anggur yang kita pegang itu benar-benar darahnya. Kalau itu cara berpikir dan teologi yang kita bangun seperti itu, maka bayangkan pada malam terakhir Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Dia ambil pisau dan dia korek-korek tubuhnya. Lalu dia ambil, nah ini makan dagingku, makan dagingku, makan dagingku. Lalu darahnya keluar, dia bilang minum darahku, minum darahku. Tidak seperti itu. Paulus berkata bahwa ketika kamu pegang doki, bersyukurlah kau ingat kematian dan kebangkitannya. Jadi semuanya itu perjamuan kudus itu adalah lambang daripada penderitaan Kristus. Yesus pribadinya itu bersyukur kepada Tuhan. Salah satu teladan daripada Yesus itu belajar bersyukur kepada Bapaknya. Padahal dalam kealahannya dia tahu bahwa di Taman Getsemani dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Saudara, satu-satunya pribadi yang tahu bahwa kalau dia datang mati itu Yesus. Kalau kita jalan ke depan dan kalau kita bilang di depan, hati-hati, 20 meter ke depan itu ada tanah longsor. Maka saya percaya kita akan belok. Atau kalau di depan itu ada tulisan, hati-hati di depan sana ada anjing jahat. Maka saya percaya kita akan belok. Yesus tahu bahwa dia datang itu memang untuk mati, saudara. Bukan dia tidak tahu bahwa dia akan datang untuk mati. Kemanusiaannya tidak tahu, tapi kealahannya tahu. Bahkan sebelum dunia dijadikan, dia sudah tahu bahwa dalam pribadinya dia akan diutus untuk mati. Saudara, satu ketika saya merenungkan Kejadian 28. Anak-anak saya laki-laki dua-dua masih kecil. Kami di Makassar waktu itu. Saya baru cerita, ibu akan dengar malam ini. Saya bayangkan bagaimana caranya Ishak mau mempersembahkan, Abraham mempersembahkan Ishak, maksudnya dalam Kejadian pasal 22. Cerita itu menarik, saudara. Alkitab berkata bahwa pagi-pagi benar Abraham jalan bersama dengan Ishak. Coba dia kasih tahu Sarah. Sarah, saya mau pergi bunuh Ishak. Saya percaya Sarah bilang, hati-hati. Usia 90 tahun saya masih hamil. Kau bukan yang hamil, tahu kamu Abraham? Aku yang melakukan semuanya itu. Sudah begini, aku yang menete. Wanita itu bisa mengerjakan 5 pekerjaan itu dalam satu waktu. Kita laki-laki tidak bisa. Sambil gendong anak, sambil menyusui anak. Sambil menyusui anak, bisa juga goreng sayur. Sambil goreng sayur, kalau ada kucing di bawah dia pakai kakinya, kita laki-laki tidak seperti itu. Benar, saudara. Sangat benar. Saya renungkan itu. Lalu waktu dia jalan, dia hanya bawa 2 orang bujang. Abraham bawa 2 orang bujangnya. Kira-kira selempar batu jauhnya, dia berkata kepada bujangnya, tinggal kamu 2 di sini, saya pergi dengan Ishak dan kami akan kembali. Kata kami itu iman bahwa dia akan pergi. Waktu sampai di atas itu, Ishak tanya kepada bapaknya. Wah, sampai di situ saudara mau nangis lihat anak saya, si Ren dengan Stephen. Masih kecil-kecil, sekarang mereka sudah 30-an tahun kok.
Saya bilang, Tuhan, tidak tega saya, Tuhan. Untung saya bukan Eliezer, bukan Abraham, tidak tega saya, Tuhan. Tapi pada waktu di atas bukit itu, Ishak bertanya kepada bapaknya, Papi, Alkitab kan tidak pakai cara itu ya. Dia bilang, Papi, kok di sini ada kayu api ya? Di mana anak domba? Pertanyaan itu bukan baru pertama kali Ishak dengan Abraham pergi. Tapi pertanyaan itu menunjukkan kepada kita bahwa sudah berkali-kali kalau dia bersama dengan ayahnya di atas bukit, pasti mereka ada api dan kayu, anak-anak domba. Tapi hari itu tidak. Dan Abraham benar-benar mau bunuh, bukan main-main saudara, mau bunuh. Bertahun-tahun saya berpikir tentang ayat itu. Saya pikir Tuhan ini kok begini caranya ya. Tetapi dalam Ibrani 11 berkata begini. Mengapa Abraham tidak segan-segan bersedia untuk membunuh anaknya Ishak? Dalam Ibrani 11. Karena Abraham tahu ketika dia bunuh Ishak, Allah mampu membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Dan saya percaya. Saudara belajar daripada Yesus, belajar bersyukur kepada Tuhan. Yesus berkata, aku bersyukur kepada Tuhan, kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Sekalipun dia tahu bahwa dia akan dibunuh, dia akan diserahkan dengan para penjahat. Pada waktu dia naik di atas Juljuta, saudara tahu Alkitab berkata dia naik pukul 9. Pukul 12 matahari menjadi gelap. Itu bukan gerhana matahari, bukan. Itu bukan gerhana matahari, tapi salah seorang penafsir itu berkata, dia berkata begini. Mengapa pukul 12 sampai dengan pukul 3 sore matahari menjadi gelap? Karena pada waktu itu Allah membelakangi Yesus. Dia mengangkat semua persoalan yang ada pada manusia dan dia taruh kepada pundak Yesus. Lalu dia mulai menghadap kepada manusia bahwa keselamatan akan terjadi. Dia tahu itu tapi dia berani. Dia berani bersyukur kepada Tuhan. Mampukah kita bersyukur di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi? Pastor berkata, minggu depan hadir ya, jalankan tangguh persembahan. Tidak ada orang lain kok saya terus. Bersyukurlah, amin. Ada orang berkata, saya tidak punya karunia melayani. Saudara, ada satu ketika ada orang datang, ambil keputusan datang ke gereja itu berkali-kali. Saya tanya, kenapa Anda terus datang? Dia bilang, bukan saya datang karena khotbah. Saya bukan datang karena itu penari tamborin yang goyang-goyang, walaupun mereka ibu-ibu tadi goyang-goyang, atau anak-anak muda semua ya. Heran saya, kami di Indonesia tidak begitu ya. Kalau sudah punya satu anak tidak goyang-goyang lagi, gendongan. Nah seperti itu. Saudara, saya tanya kepada orang itu, kenapa kok? Bilang, kenapa saya tidak mau datang? Penyambut tamu depan gereja, senyumnya seperti pinang di belah dua. Wah saudara, kalau berdiri di depan pintu, saudara salam dengan orang, memberikan senyuman kepada orang, orang akan terus datang kepada gereja di mana saudara berada. Bukan juga paksa senyum. Bukan itu juga maksudnya itu. Ya senyum-senyumlah, kira-kira seperti itu ya. Bukan saya berkata begini nanti minggu depan semua datang berdiri. Bukan itu maksud saya. Senyum-senyumlah, kira-kira seperti itu. Belajarlah. Saudara yang kekasih, ucapan syukur Yesus kepada Allah didasarkan pada beberapa hal. Dia bersyukur karena Allah menyatakan Injilnya kepada orang-orang yang kecil, saudara. Dia bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Allah nyatakan kepada orang-orang kecil. Artinya begini, dia bukan bersyukur untuk pribadinya, tapi dia tahu bahwa ada orang-orang kecil yang mungkin di pandangan orang dia tidak layak. Tapi Injil sampai kepada dia dan disentuh Injil, hatinya dia terbuka. Aku bersyukur karena orang besar dan orang pandai kebenaran tidak terbuka, tapi bagi orang kecil bisa terbuka bagi dia. Saudara, kalau saya jelaskan latar belakang keluarga saya, saudara bilang tidak percaya, tanya kepada istri saya. Aduh, susah saya mau jelaskan itu ya. Saya hanya bersyukur saja Tuhan kasih saya seorang istri begini. Satu ketika saya diundang di Barrio, mungkin ibu sudah lupa, di Barrio saudara. Waktu di Barrio itu susah dapat jaringan. Saya mau telepon susah sekali. Lalu waktu saya pulang sampai di Meri dan saya sampai di Lawas, saya beli itu
itu dan saya langsung telepon. Saya masuk di rumahnya itu, sekarang sudah timbalan presiden di Sarawak, itu Langgo Henry Padin. Saya langsung masuk ke dalam, saya tutup pintu, saya telepon. Halo, apa kabar? Waktu itu ibu di Balikpapan. Lalu saya bilang, aduh minta maaf, saya di Bario susah jaringan di sana. Apa kata ibu? Andaikan dulu kamu nikah dengan orang Timur, kamu tidak mungkin diundang ke Malaysia untuk melayani sana sini, katanya. Saya rasa, oh terima kasih. Saya bukan di Timur tidak laku. Oh pasti laku 5-6 orang, tanya ibu. Kan seperti itu. Tapi saudara mau tahu, kita bersyukur. Saya bersyukur rambut saya ini keriting seperti ini. Tidak perlu buang uang untuk bikin keriting lagi. Ada yang keriting di sini karena buang. Ya. Bapak terima kasih. Bapak juga perlu bersyukur walaupun botak ya. Karena jangan marah. Kita berteman. Karena kalau botak begitu, coba tanya. Pernah beli sampo? Pernah? Enggak kan? Syukur uang samponya disimpan untuk yang lain, saudara. Kita, waduh. Saya mau kasih tahu, Pak, tapi jangan terjadi. Ada seorang ibu, saudara. Kalau dia hamil dan ngidam, makanan yang panas-panas, tahu ngidam ya? Wanita yang tahu, laki-laki tidak tahu. Kalau wanita itu hamil, pada bulan pertama, bulan kedua itu maunya makan yang bukan makan banyak, sedikit saja. Saya belajar dari ibu, mau sedikit saja. Nah ada seorang ibu, suaminya maaf botak seperti bapak, maafkan saya Pak ya. Kita dua berdua. Kalau waktu dia mau ngidam, itu nasi yang panas itu dia ambil dulu, gosok dulu di kepala suaminya yang botak itu, baru dia makan, saudara. Ibu enggak pernah buat begitu untuk bapak? Enggak katanya. Minta maaf kalau ada ibunya di sini ya, saudara. Tapi sudah paling tidak kita bersyukur ya. Saya memang mau juga supaya botak seperti itu, tapi tidak botak juga ya. Saya beli sampo juga kan seperti itu ya. Semua itu kita syukuri ya. Kita syukuri hal seperti itu. Karena kehancuran kota-kota sebelumnya membuat Yesus itu sedih katanya. Sehingga ketika dia melewati semuanya itu, dia perlu ada pemulihan dan dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara, salahkah Tuhan menempatkan kita di salah satu bandar? Gak mungkin kan. Tahun 2019 kami terakhir pelayanan di sini, saudara. Di Nabawan, saya dengan ibu, kami di Nabawan. Mungkin ada yang belum pernah ke Nabawan, makanya jadi hamba Tuhan dong, supaya pergi ke Nabawan juga. Kami di Nabawan, saudara. Selepas itu kan kita tidak tahu bahwa ada COVID. Ibu berangkat ke Kalimantan Timur, saya terbang pulang ke Surabaya. Dengan ketentuan saya bilang nanti 2 minggu setelah ketemu anak-anak ke sana. Saudara, setelah tiba di Balikpapan, COVID melanda. Dan ada pengumuman tidak boleh kemana-mana. Saudara, bayangkan saya tinggal di kamar saja, makan minum di kamar, beras apa semua. Ada orang-orang yang tidak kenal Tuhan kasih saya dan makan. Saudara mau tahu, 6 bulan kemudian saya kelihatan putih sekali, saudara. Betul, saya ada fotonya di sini. Kalau saudara tidak lihat ini pasti bilang, "Haya, kau dari mana? Oh, kau Cina kah?" Hampir seperti itu, sudah putih sekali. Wah, saya bilang bersyukur dalam segala hal yang Tuhan beri. Karena Yesus ingin menjawab dan menghibur kegelisahan hati banyak orang yang sedih. Waktu kita bersyukur kepada Tuhan itu membuktikan bahwa Allah kita itu ada. Dan kalau ada Allah itu ada, Dia memampukan kita untuk jadi teladan bagi Dia di dalam kepemimpinannya. Tidak ada cara lain untuk bisa menghilangkan perasaan sedih, sakit hati selain bersyukur kepada Tuhan. Kedekatan Yesus sama Bapaknya menjadikan Dia menjadi tumpuan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Pernahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Atau tidak pernah bersyukur kepada Tuhan? Ya. Belajar pada Yesus sebagai model kepemimpinan. Keteladanan Yesus dalam kepemimpinannya adalah belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita mau jadi pemimpin kan? Tidak ada seorang pun di antara kita malam ini yang tidak jadi pemimpin. Minimal kita sudah, jangan bermain di lumpur. Kan saudara jadi pemimpin untuk anak kecil, tidak boleh main di lumpur. Itu pemimpin, saudara. Kalau saudara ketemu dengan seseorang dan dia melakukan hal tidak baik, kamu nasihati, itu sedang menjadi pemimpin.
Kepemimpinan itu bukan harus ada jabatan, ada yang besar sekali, bukan. Tapi apa yang Tuhan percayakan kepada kita dan kita kerjakan, itulah teladan kepemimpinan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, hal yang kedua yang perlu kita renungkan pada malam ini, teladan kepemimpinan Yesus. Ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Teladan kepemimpinan Yesus itu adalah belajar kerjasama. Kuk itu adalah dua model kayu. Kalau di Israel ada dua model kayu yang dipasang dan diletakkan di atas dua ekor kerbau. Lalu pemiliknya dari belakang pasang itu dua kerbau itu untuk jalan membajak sawah bersama-sama. Dan istilah kuk itu berbicara tentang bagaimana kerjasama. Kalau kita berkata teladan kepemimpinan Yesus itu adalah Yesus mengajar untuk kerjasama. Alkitab berkata bahwa kita karunia berbeda. Ya, pasti berbeda-beda. Setiap orang pasti punya karunia. Gereja tidak ada orang yang tidak punya karunia, pasti. Minimal satu atau dua, saudara. Karena itu saudara harus tahu di mana karuniamu, sehingga engkau berfungsi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita tidak berkata, oh ini gembala punya semua, karena kita kasih dia rumah gembala, kita bayar dia uang tiap bulan. Saudara, kalau orang Kristen itu punya cara berpikir begitu, apa yang kau beri, kau tuntut dengan gembala, minta maaf. Yang kau berikan itu tidak berarti dan berharga di mata Tuhan. Alkitab berkata, belajarlah padaku, pikulah kuk yang kupasang. Allah menaruh kuknya, Allah menaruh sebatang kayu di atas dua orang, supaya mereka dua itu bekerja bersama-sama, agar mereka sampai tujuannya dengan baik. Gereja ini tidak mungkin akan mencapai tujuan kalau setiap di antara kita itu tidak menggunakan karunia kita. Bayangkan kalau Pak Pendeta, Pak Pastor Martin itu mau khotbah, lalu dia juga main tamboring di sana. Kalau dia juga yang main musik di sana. Nanti kalau sebentar itu pergi juga yang ambil piring kasih kepada orang untuk makan. Bisa sih, bisa dilakukan itu. Tapi untuk apa sejumlah ini kan? Untuk apa? Karena itu malam ini jangan keluar dari gereja itu sampai saudara tahu di mana karunia saudara untuk bekerja sama demi pengembangan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan menempatkan kita di SIB Lebo dengan tujuan kita ada kerjasama. Seperti yang Yesus katakan, belajar kerjasama. Kuk adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban yang berat. Menarik. Istilah kami di Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sesuatu pekerjaan itu tidak mungkin tidak dapat dikerjakan kalau kita mau kerjasama. Kerjasama itu kecuali waktu ujian, tidak boleh kerjasama kalau ujian. Anak sekolah dengar, jangan sampai setelah itu bilang, oh, nanti kalau kita ujian juga boleh kerjasama, nggak boleh. Ini kerjasama ini dalam hal yang kalau ujian sendirilah, seperti itu ya. Kuk di dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan sebuah kesukaran hidup, sebuah bangsa atau ketaatan paksa. Dan hal ini terdapat dalam Yeremia 27 ayat 2. Yeremia memakai kuk pada lehernya sebagai lambang berita bahwa kerajaan Yehuda akan tunduk pada kerajaan Babel. Saudara, saya punya satu buku di rumah. Judulnya Tanah Ini Milik Siapa. Ada salah seorang profesor dari Amerika Serikat pergi ke Israel mengadakan penelitian. Ada dua hal yang diteliti. Pertama, mengapa orang Israel itu pintar? Profesor itu menemukan kenapa orang Israel pintar. Ada dua hal. Pertama, seorang wanita pada waktu dia hamil jalan kemana-mana, dia bawa buku matematika katanya. Dan dia berusaha untuk meyakinkan. Dia jalan kemana-mana, dia bawa musik. Sampai itu dia putar musik dan anaknya dengar lentunan suara dalam perutnya. Tapi katanya di Israel itu ada satu ekor ikan.
ikan itu tidak boleh makan kepalanya. Karena kalau makan kepalanya, sumsum ikan itu akan mempunyai pengaruh untuk membuat anak itu bodoh. Saya bilang, Asia, mengapa kami itu bodoh? Karena kalau ibu-ibu hamil makan cari kepala ikan. Sukanya itu, akhirnya anak-anak seperti itu. Tapi hal yang kedua, dalam buku itu, tanah ini milik siapa? Sampai dia tanya, mengapa Palestina dengan Israel itu tidak pernah berhenti perang? Lalu profesor itu menemukan dua jawaban dari Palestina dan dari Israel. Orang Palestina itu berkata, kami tidak mungkin akan berhenti berperang dengan Israel. Karena tanah ini adalah milik nenek moyang kami. Pemberian nenek moyang kami, katanya. Tapi orang Israel menjawab, kami dikandung dalam peperangan. Kami dilahirkan dalam peperangan, dibesarkan dalam peperangan, dan kami terlibat di dalam peperangan. Bahkan kami mati di dalam peperangan. Kami tidak akan pergi meninggalkan tanah ini untuk serahkan kepada Palestina. Karena tanah ini bukan pemberian nenek moyang kami, tapi pemberian Allah. Saudara, penderitaan yang begitu hebat. Ya. Tapi orang Israel itu kerjasama. Katanya kalau orang Israel itu 100 orang, maka 50 orang doktor, 25 master, dan 25 itu adalah sarjana. Mengapa? Karena pintarnya luar biasa. Kita juga pintar, hanya tidak mau belajar. Ya, kita juga pintar. Coba saudara pintarnya luar biasa, hanya tidak mau belajar. Coba belajar, lebih pintar seperti itu ya. Kira-kira saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dengan demikian ku berbicara tentang kerjasama. Kita punya kerjasama. Pastor, saya punya karunia ini kesembuhan ilahi. Nanti kalau ada orang sakit, pasti jalan sama-sama. Sampai di sana pasti baca ayat. Saudara yang punya karunia kesembuhan, berdoa tumpang tangan. Orang itu akan sembuh. Dia punya itu. Pastor, saya ini punya karunia memberi. Kami punya satu orang, saudara. Pernah kami jadi gembala di Samarinda. Waduh, saya kagum. Izinkan saya. Istrinya bilang begini, Pak Gembala, kalau saya memberi sampai dompet saya tidak kosong, rasanya nggak gimana sih? Itu karunia. Ada orang memberi oleh karena dia berlimpah-limpah. Ada orang yang memberi karena memang dia tahu itu karunia. Itu beda, saudara. Mari kita melakukan itu. Memikul beban bersama, siap menderita karena tugas, kerjakan sampai selesai. Dan kuk yang dipasang Tuhan itu ringan, katanya. Tidak ada pelayanan yang lebih besar yang membuat kita tidak bisa mengerjakan. Di dalam kepemimpinan kita, pasti ada di depan kita, tapi ada banyak orang di belakangnya. Kita kerjasama. Ini bukan kepentingan gembala, saudara. Kepentingan Tuhan, kan. Saya mau katakan, saudara, keselamatan itu anugerah Tuhan. Tapi mahkota itu apa yang kita kerjakan. Ada 5 mahkota. Lain kali kita seminarkan tentang itu. Ada 5 mahkota. Setiap mahkota itu oleh karena apa yang kita kerjakan. Apa yang kita dapatkan. Kerjakan dia dengan sungguh-sungguh. Satu ketika Olimpiade di Barcelona tahun 92. Semua orang datang ke sana. Mereka datang ikut itu. Dan semua orang hadir. Satu perlombaan itu adalah lari jarak jauh. Dan yang mau didapatkan hadiah itu hanya 3 orang. Juara 1, 2, dan 3. Tapi ada seorang datang dari Ekuador. Ikut perlombaan itu. Dia lari pada urutan nomor ke-8. Waktu dia sampai, lalu ditanya wartawan, ketemu dan Anda kenapa pusing? Toh pun kamu tidak bisa dapat hadiah sampai itu ke-8 kan? Hanya 3 orang saja, 3 negara yang mewakili. Apa jawaban orang dari Ekuador tahun 92 Olimpiade di Barcelona? Negara saya mengutus saya ke tempat ini bukan hanya sekedar cari hadiah. Tapi negara saya mengutus saya dari Ekuador ada di Barcelona. Lari sampai finish. Melayani pekerjaan Tuhan bukan tujuan utama itu harus kita. Oh kalau saya khotbah harus begini, saya khotbah harus begini, saya khotbah harus begini. Oh nanti begini ada, ini hamba Tuhan. Kalau ditanya khotbah itu berapa orangnya? Oh kalau 10 orang dia mulai pikir, berapa sih persembahannya?
Tuhan, kalau saya ketemu orang begitu, saya mau baptis dia berkali-kali masuk dalam kolam di bawah sana, saudara. Motivasinya salah di hadapan Tuhan. Mari kita, bukan hamba Tuhan tidak suka uang, saya suka uang. Tapi uang bukan tujuan dari segala-galanya. Pelayanan yang Tuhan percayakan itu, kuk yang Tuhan pasang itu enak dan ringan, saudara. Kuk dari perintah Yesus adalah kuk yang enak. Tetapi Matthew Henry berkata, kuk yang penuh dengan anugerah karena kita ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Dan itulah sebabnya Matius menulis, kuk adalah beban yang ringan. Ya, kalau orang Kristen diajar hanya untuk tertawa, teologi kemakmuran, hanya semua yang enak-enak. Ingat, Anda sedang memakai mimbar mengajar orang untuk tidak kuat imannya. Apabila penderitaan itu datang, dia akan tinggalkan tempat itu. Mimbar adalah tempat di mana kebenaran disampaikan, entah dia sakit, entah dia susah, entah dia menderita. Tapi mari kita pakai mimbar untuk menyampaikan kebenaran. Tujuannya untuk melengkapi mereka supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Dan itu kuk yang Tuhan kasih kepada kita. Saudara yang kekasih, yang terakhir malam ini, mau pulang sudah. Saya punya teman Pastor Martin bilang begini, kami di gereja kami itu khotbah singkat juga jemaat sudah rohani semua. Wah, puji Tuhan saudara. Terima kasih banyak, luar biasa jemaatnya, saya kagum. Ini jemaat, kalau saya dijemput baru begini banyak kan ini. Nggak dijemput, datang sendiri kan. Ada tempat yang saya pernah khotbah beberapa waktu lalu. Karena mereka tahu saya di situ, yang datang mungkin sekitar 4-5 orang, tapi saya khotbah sama seperti 1000 orang. Ayat 25 berkata, belajarlah padaku karena aku rendah hati dan jiwa akan mendapatkan ketenangan. Keteladanan Yesus dalam rendah hati. Rendah hati itu bukan berarti bahwa kita minder. Rendah hati itu bukan berarti bahwa kita tidak mampu membuat sesuatu akhirnya ya rasanya malu. Bukan itu saudara, bukan itu. Ada hal ini yang yakni belajar pada Yesus yang rendah hati karena jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kristus adalah pribadi yang rendah hati katanya. Ada kalanya saya juga merasa berhutang dengan Tuhan. Apa yang saya khotbahkan seringkali sulit untuk kita lakukan. Rendah hati ini kalau kita mau praktekkan dengan sungguh-sungguh saudara. Rendah hati itu kan kalau kita mau praktekkan begini. Berikanlah kesempatan kepada orang lain melakukan apa yang dia bisa lakukan. Walaupun kita bisa lakukan, kita menghargai dia. Itu rendah hati. Berikanlah tempat yang selayaknya bagi orang lain. Itu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan Yesus rendah hati karena ia membasuh kaki murid-muridnya. Dalam Yohanes 13, ia rendah hati lalu berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara sekalian yang kekasih, ini kesimpulan, kita mau pulang. Ya, kesimpulannya, jangan pulang dulu kalau belum dengar kesimpulan. Alkitab berkata, Yesus sebagai guru mengundang kita untuk mempersiapkan diri dan belajar padanya bagaimana menjadi pemimpin yang punya ketelan. Matthew Henry menulis, Yesus Kristus mendirikan sebuah sekolah yang bukan hanya mengajarkan teori, tapi mengajar bagaimana menghidupi apa yang diketahui tentang model kehidupannya. Matthew Henry itu bagus, dia berkata begitu. Dia mendirikan satu sekolah yang bukan hanya mengajar teori, tapi sekolah itu dia mengajarkan tentang bagaimana model melakukannya. Karena itu saudara, teladan kepimpinan Yesus adalah teladan bersyukur. Ayo kita bisa pulang kita. Terima kasih. Tuhan itu baik untuk kita. Pernahkah kita sama-sama bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita? Bersyukurlah. Teladan kepemimpinan Yesus adalah teladan kerjasama. Mari kita bergandengan tangan. Bahwa pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan persiapkan dan beri kepada kita di jemaat ini bukan hanya tanggung jawab gembala, bukan hanya tanggung jawab pengurus, tapi semua anggota jemaat adalah tubuh Kristus dan kita kerjasama untuk kemuliaan bagi Tuhan sehingga banyak orang datang kepadanya. Dan Alkitab berkata teladan rendah hati. Mari kita belajar untuk menaruh kerendahan hati yang ada pada Yesus yang ada. Bukan hanya sekedar kita tahu,
tapi kita lakukannya. Billy Graham, dia meninggal pada usia 100 tahun. Dia pernah berbicara begini, kalau Anda naik kereta, saya tidak tahu di sini apa namanya itu, yang apa itu pastor, yang kalau banyak kereta api, kami cakap di Indonesia, kereta api juga, kan itu banyak saudara. Waduh, kalau saudara pergi sekarang di Jakarta, yang paling murah dari semua itu kereta api. Orang berebutan. Billy Graham bilang begini, kalau Anda naik mobil, sewa atau kereta api atau apa saja, ketika kau laki-laki duduk dan seorang ibu sedang naik, kau berkata bahwa kau punya hak untuk duduk karena kau bayar, tapi kau punya rasa rendah diri, rendah hati. Saudara berdiri, berikanlah tempat kepada wanita untuk duduk. Oh tidak, biarkan dia berdiri karena dia naik kemudian. Saya kan juga bayar. Bukan itu kata Billy Graham. Beri tempat kepada orang karena dia layak. Dia seorang wanita. Apalagi dia hamil. Dia sudah hamil lagi berdiri pegang perutnya begini. Baru kita duduk pangku kaki. Itu kurang ajar saudara. Rendah hati. Berikan tempat kepada orang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak bisa berkata taat kepada Yesus, melayani pekerjaannya, jikalau kita tidak belajar dari teladan kepemimpinan Yesus. Saya belajar, saya melayani, saya begini. Tapi kalau kita kehilangan esensi tentang keteladanan Yesus dalam kepemimpinannya, maka kita tidak akan mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Saya percaya waktu yang cukup lama saya sampaikan firman ini. Mungkin ada yang bisa nangkap semua, tapi ada yang kurang menangkapnya. Tapi saya berdoa kiranya Roh Kudus yang ada dalam diri kita masing-masing, Dia akan menjelaskan kebenaran itu jauh lebih hebat daripada apa yang saya sampaikan pada malam ini. Sehingga kita pulang dari tempat ini, kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus, belajar bersyukur, belajar kerjasama, dan belajar rendah hati. Dengan hormat saya minta Pastor Martin maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Dr. Eliezer yang sudah memberitakan firman Tuhan. Pertama, mendidik kita supaya senantiasa bersyukur. Dan yang kedua, kita harus ada kerjasama. Dan tiga, kita rendah hati. Dan kiranya firman Allah ini menajam di hati kita sebagai pemimpin dan juga sebagai jemaat yang bakal menjadi pemimpin. Tapi saya naik sini dulu. Terima kasih Pak, beri tepukan dulu. Oke, ada satu kerjasama di Lebo yang terbaik. Kerjasamanya itu ialah makan. Itu kerjasama yang tidak asing di Lebo. Jadi pendek atau panjangnya khotbah harus ke sana dulu. Ya itu. Sayangnya itu nggak ada di Indonesia ya. Di sini aja itu. Oke, terima kasih Pak. Firman Tuhan yang menyegarkan dan kami terima itu dengan hati yang penuh kerendahan. Jadi sesungguhnya Yesus itulah teladan kepemimpinan. Dan Tuhan memberkati pelayanan Bapak hari ini sampai selama-lamanya. Oke, esok ada satu kali lagi KKR dan harap kita maintain, terus hadir dan membuka hati kita untuk firman Allah. Oke, mari kita berdoa. Saya berdoa dalam suara kedengaran. Bapa di surga, Allah yang pengasih dan penyayang, kiranya Tuhan firman-Mu yang begitu indah sekali lagi mendidik kami bagaimana sikap kami sebagai
pemimpin gereja. Tidak ada teladan dalam kepemimpinan gereja selain daripada Engkau, Yesus Kristus yang kami sembah. Kami harus punya kerjasama, harus ada kerendahan hati, dan harus ada apa saja yang Engkau ajarkan di dalam firman-Mu, biarlah itu menatah dalam hidup kami, meresap dalam jiwa kami, agar misi-Mu melalui gereja ini akan semakin berkembang, bertumbuh dan berbuah. Kiranya Tuhan pemimpin gereja ini akan lebih melihat kehendak-Mu, lebih melihat tujuan-Mu untuk membangun gereja ini. Ajar kami dan didiklah kami agar semua yang telah Engkau percayakan kepada kami sebagai pemimpin gereja dapat kami laksanakan itu atas Injil-Mu, atas dasar Injil-Mu. Bapa di surga, andainya selama ini gereja ini kurang bertanggung jawab, kurang berfungsi, kurang berperan dalam kepemimpinan gereja yang Injili, mohon Tuhan pada malam hari ini kiranya Engkau memperbaharui kami. Dan kami mohon Tuhan gereja ini terus bertumbuh, dan gereja ini terus dipegang dan dipelihara oleh pemimpin-Mu. Beri kami hikmat, berilah kami kebijaksanaan, dan jangan biarkan kami keluar daripada landasan firman-Mu. Dan biarlah dari firman-Mu itu kami memimpin atas dasar firman-Mu, misi-Mu dan kehendak-Mu. Dan biarlah kepemimpinan gereja ini bertujuan hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Kiranya hari esok pelayanannya diurapi oleh Engkau, dan berkati juga pelayanannya di SIB Menggatal pada hujung minggu ini, dalam apa saja topik atau tema yang dituangkan di sana. Engkau urapi dia, jaga dan pelihara. Beri dia kesehatan Tuhan. Berikan energi buat hamba-Mu ini agar lebih cerdas dan lebih berkekuatan sepanjang pemberitaan firman-Mu di SIB. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati seluruh gereja-Mu, jemaat-Mu yang sudah beribadah pada malam hari ini. Kiranya benih-benih firman-Mu tertanam, subur dan bertumbuh, dan membuat jemaat-Mu semakin berbuah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan. Kita sudah sampai ke penghujung acara kita pada malam ini. Dan untuk pengumuman, jangan lupa pada hari esok kita akan ada KKR untuk sesi yang kedua di tempat yang sama di sini juga, dan bermula pada waktu yang sama juga, lebih kurang jam 8 malam. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Dan untuk doa penutup kebaktian pada malam ini dan seterusnya, doa berkat jamuan makan, saya persilakan Deacon Dailik. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga, kiranya segala sesuatu yang telah anak-anak-Mu lakukan pada malam ini berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada malam ini kami banyak belajar bagaimana Yesus itu teladan bagi kami di dalam segala bentuk kehidupan kami, di dalam kepimpinan. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur karena kami sudah memuji-muji Engkau dengan lagu-lagu pujian
kami juga sudah memberikan uang persembahan kami sebagai penyataan kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Sebentar ini anak-anak Tuhan akan keluar dari tempat ini untuk balik ke tempat masing-masing. Kiranya Engkau yang terus menaungi kami, memelihara kami, menjaga kami supaya semua kami selamat ke tempat masing-masing. Bapa, kami juga mengucap syukur pada malam ini karena di Dewan Makan sudah tersedia makanan. Kiranya segala sesuatu yang kami makan ini Tuhan mendatangkan kebaikan untuk tubuh kami, menjadi tenaga baru untuk tubuh kami, untuk kemampuan kami memuliakan Engkau. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah menyediakan makanan ini, melalui pelayanan ini mendatangkan sukacita yang besar dalam keterlibatan pelayanan dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.